Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di Polsek Mau. Kita berlokasi di Polsek Mau untuk mengadakan ujian praktek kelas 3 SMA ya. Nah, ujian prakteknya adalah kita berkunjung ke Polsek dan nanti mengadakan sesi wawancara, bertanya langsung ke Pak Ana, Bapak polisi yang di depan kalian ini. Nanti kalian bisa kenalan namanya siapa, nama doang tapi ya, dan lain-lainnya jangan ya. Dan boleh ajukan pertanyaan yang sudah kalian siapkan ke Bapak polisi. Paham? Boleh langsung Pak. Oke, mungkin langsung aja untuk kelompok pertama, penanya pertama silakan. Iya, dari kelompok 5 berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kunjungan dan beraudiens ya ke kantor polisi sambil kita membahas fenomena yang terjadi di kalangan remaja hari ini. Boleh kalian tanya dengan bebas, tapi sopan dan ramah. Ya, polisi punya program namanya Polisi Sahabat Mana. Jadi polisi persuasif dengan kalian anak muda, boleh ditanyakan apapun yang kalian ingin tahu tentang kerja dan kinerja polisi. Nanti beliau akan menjelaskan secara detail dan seksama. Baik, itu aja dari saya. Wabarakatuh. Kak, izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Tasya Tarisa dari kelas 12 MIA 2. Saya dari kelompok 6. Pertanyaannya, jika ada kasus pemerkosaan, pelaku dan korban masih di bawah umur, lalu terciduk oleh warga, apa hukuman dari pihak kepolisian? Sedangkan anak yang masih di bawah umur katanya masih dilindungi dan tidak bisa dipenjara. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu biasanya bukan pemerkosaan. Biasanya, ya kan? Itu lebih ke hal melakukan hubungan intim atau mesum lah bahasanya. Entah di gubuk kosong, ya kan, di kebun kosong, ya kan. Kalau seperti itu namanya bukan pemerkosaan, itu namanya perselingkuhan, ya kan. Tapi kalau itu masih di bawah umur, itu bisa dilakukan tindak pidana. Nah, kalau sudah di atas umur, maksudnya sudah dewasa, sudah 18 tahun ke atas, itu tidak bisa dilakukan tindak pidana. Makanya hati kepada adik-adik, kalau udah 18 tahun ke atas, khususnya cewek nih, ya kan, jangan gampang tergoda rayuan abang-abang di belakang tuh, ya kan. Abang saya adik, ya kan, nanti akan saya nikahin, tanggung jawab, bla bla bla, ya kan, akhirnya kena. Karena ya kita sudah seringkali menangani perkara seperti itu. Nah, untuk apabila pelakunya masih di bawah umur, itu tetap ada ancaman hukumannya, dan ancamannya itu seperempat dari hukuman yang dewasa. Jadi tidak ada bahasa atau nanti kalau misalkan emang anaknya itu, kalau anak kan kalau udah tahu seperti itu pasti kan udah 14 tahun ke atas lah, atau 15 tahun ke atas ya, nggak mungkin 10 tahun ke bawah, ya kan. Atau mungkin kalau memang masih 10 tahun ke bawah itu biasanya ada kebijakan-kebijakan, ya kan. Tapi kalau udah 14 tahun, 15 tahun ke atas itu tetap ada ancaman hukumannya. Cuma ancaman hukumannya nggak full seperti orang dewasa, tetap bisa dilakukan penahanan, bisa diproses hukum apabila anak bawah umur itu melakukan tindak pidana. Dan itu juga tidak mesti harus pemerkosaan. Ya
mungkin anak itu maling, atau mungkin orang, ya kan, atau mungkin temannya. Selama tidak pidana, semua bisa diproses dengan hukum. Hanya ancaman hukumannya dia nggak seperti orang dewasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, nama saya Siti Maulia dari kelas 12 MIA 2. Saya dari kelompok 6. Berapa tahun hukuman bagi pengedar narkoba? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa tahun orang yang mengedarkan narkoba? Nah, ini narkoba ini sekarang ada juga udah tahu lah ya. Siapapun bisa terkena atau bisa menggunakan narkoba. Semuanya kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau kita tidak gampang terpengaruh kepada orang lain atau ke teman kita tentang ajakan menggunakan narkoba, insya Allah kita aman. Tapi kalau kita tergoda, ya kita menggunakan. Nah, narkoba ini selain merugikan diri sendiri, itu ada ancaman hukumannya. Merugikan diri sendiri itu apa? Seperti kita menjadi pemalas, ya kan? Menjadi, bahasa kasarnya kita jadi goblok lah, ya kan? Karena kita berpikirnya nggak bisa, ya kan? Terus kita dengan ketergantungan itu kita menjadi stres. Dengan stres kita pengen beli nggak punya uang, akhirnya melakukan tindak pidana seperti melakukan pencurian atau perampasan. Masalah melebar lagi kan tindak pidana. Jadi udah kita menggunakan narkobanya ini udah kita ada pidananya. Kalau kita melakukan pencurian lagi buat nyari duit buat beli narkoba, ada pidananya lagi. Kan? Nah, di sini setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Jadi kita menerima, kita menyimpan, menjual, atau mungkin tahu-tahu disuruh, ya kan, sama orang, kamu mau duit nggak? Diiming-iming duit, ya kan, duit besar, anterin nih. Bahasa kita mah kurir lah ya, bahasa ini kurir, dianterin, ya kan. Itu ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Dan kalau misalkan emang itu bisa dikategorikan dengan bandar narkoba dengan barang bukti yang sangat banyak, itu bisa divonis seumur hidup, bahkan hukuman mati. Seperti yang sudah kita lihat tuh si Freddy Budiman, mungkin ada yang tahu, bisa lihat di ya kan, atau di medsos itu bandar narkoba yang kelas kakap lah, besar, ya kan, barang bukti juga banyak, yang akhirnya beliau dihukum mati. Itu yang sangat besar. Kalau yang misalkan dia masih barang buktinya sedikit atau mungkin pengguna atau apa, itu mungkin lebih ringan. Jadi intinya maupun itu ringan atau hukuman berat, jauhilah narkoba. Karena apa? Udah ada tindak pidananya, dan ke diri kita sendiri juga mengibatkan seperti itu, malas sekolah. Karena apa? Saya sendiri sudah pernah memproses, dan saat itu kebetulan masih sekolah kelas 3 seperti ini. Cuma alhamdulillah bukan siswa sini ya, siswa sebelah. Itu yang harusnya ujian akhir mau lulus sekolah, tapi malah ada di penjara, di sel. Karena apa? Kita menyalahgunakan, yaitu menggunakan narkoba. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan lah, udah nggak ada untungnya. Dan kalau kita udah ketergantungan, overdosis, bisa menyebabkan meninggal dunia. Jadi hati-hati kepada adik-adik, kalau misalkan emang nggak paham narkoba seperti apa, misalnya ada yang menawarkan atau orang lain itu apa, kalau kita nggak tahu, udah tolak aja, ya kan?
Kalau menawarkan gorengan kan udah jelas ya kan, oh makanan nih. Ya. Tapi kalau sesuatu hal yang kita merasa aneh, apa sih ini? Kalau sabu kan berbentuk seperti kristal ya kan, seperti garam asar dibanding mie ya kan. Terus kalau ganja daun ya kan, kolekta sipil ya kan. Pokoknya kalau yang merasa kita aneh, tidak tahu, ada yang menawarkan walaupun awalnya gratis, kita jangan mau. Karena apa? Dari awal gratis coba-coba itu nanti kita akan ketergantungan. Dampaknya banyak. Pasti nanti malas sekolah, malas belajar, akhirnya putus sekolah. Yang timbulkan oleh narkotika. Ya, ada yang Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Turos dari kelas 12 Miado dari kelompok 6. Kepala Polsek, Polres, Polda, Polri, apakah semua harus dari lulusan Akapol? Akapol. Ya, belum. Ya, masih. Apakah kepala kepolisian dari tingkat Polsek sampai Polda sampai Kapolri ya, apakah harus lulusan Akpol? Nah, kalau untuk Kapolri itu udah pasti harus lulusan Akademi Polisi atau Akpol. Tapi kalau untuk Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu tidak. Seperti saat ini Kapolda Banten itu bukan lulusan dari Akpol. Ya selama bisa berkarirnya bagus, ya kan, bisa menduduki Kapolres atau Kapolda. Kan dari kepolisian itu kan ada sekolah tamtama, bintara, SIPSS atau secapa sekolah perwira. Nah, kalau yang bukan Akpol itu SIPSS. Jadi sekolah polisi sumber sarjana. Itu yang perwira. Jadi mungkin adik-adik kalau ada polisi muda, udah pangkatnya balok 1 kuning, ini dari Akpol apa bukan ya? Kan? Nah itu bisa juga dari SIPSS. Mungkin ada nanti kalau misalkan yang berkenan pengen daftar polisi lulus langsung perwira dan bukan Akpol, yaitu dari sumber sarjana. Nanti bisa bertanya ke Polsek, Pak ada pembukaan belum ya yang daftar polisi yang lulus perwira tapi bukan Akpol. Nah itu namanya SIPSS. Kalau seleksi alih golongan itu ya dari polisi yang udah jadi seperti saya nih. Nah nanti udah umur sekian bisa mendaftar alih golongan. Ya ada lagi ada. Izinan, kalau kita mau ngadain acara pernikahan, dangdutan atau konser musik, izinnya di sini. Ini ruang komandonya Kapolsek, ruangannya di sini. Lalu kita akan di dalam ketemu Pak Kana, akan dijelaskan tentang SPK dan macam-macam. Namanya SPKT, Sentra Pelayanan Terpadu. Ini namanya Ini apabila ada masyarakat yang pengen melapor, ketemunya Bapak ini di pelayanan SPKT. Apapun pelaporannya terima Saya yang ya. melayani, Bro. Saya nggak bisa melayani, Pak. Lanjut. Ini ruangan Babin Kamtipmas atau polisi pembina desa yang suka ke desa, ke kantor desa. Ini ruangan di sini Babin Kamtipmas. Ini ruangan lalu lintas, Bapak polisi yang suka di jalan ngatur lalu lintas. Kalau ada kecelakaan, ruangannya ini. yang ngurus laka lantas ya Pak? Laka lantas, kecelakaan. Nah ini ruangan Pak polisi yang tugasnya patroli, yang pakai mobil patroli, pakai Atau mobil dinas. motor trail. Motor trail nih. Udah ya? Udah Ini mati. lagi masih. Lalu ini Ih, gelap. ya lampunya polisi propam atau propos. Jadi tindakannya menindak anggota yang jarang dinas, yang apalnya telat, yang nggak masuk, yang nggak disiplin. Nih sebelahnya Bapak, ini ruangannya. Jadi ini ruangan polisinya polisi ya untuk penindakan. Kalau ini ruangannya Pak polisi yang nanganin perkara tindak pidana, habis tangani langsung
reserse kriminal. masukin ke penjara, namanya reskrim, rese kriminal. Udah sama sini. Nah, kalau Ini dari jauh, dari jauh. Ini penjaranya ya Pak ya? ya Untuk penahanan sementara. nanti kalau Minimal berapa Pak? udah Berapa bulan? kita di sini bisa 1 bulan, bisa 1 bulan setengah. Selanjutnya kita limpahkan ke kejaksaan. Habis kejaksaan, pengadilan, vonis, baru masuk LP. Nah, ini tempat Sekian dari kami.